Selamat datang di Mistik. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa setelah semua video motivasi yang kamu tonton, semua buku yang kamu baca, dan semua resolusi tahun baru yang kamu tulis, saldo rekeningmu tetap tidak bergerak? Dunia ini jahat, kawan. Tapi bukan jahat seperti penjahat di film-film. Dunia ini jahat karena ia memberimu kenyamanan yang palsu. Ia memberimu kemudahan untuk berhutang, ia memberimu panggung di media sosial untuk pamer, dan ia memberimu obat bius bernama hiburan agar kamu lupa bahwa kamu sedang tenggelam. Kebanyakan orang menghabiskan 40 jam seminggu untuk bekerja di tempat yang tidak mereka sukai, demi membeli barang yang tidak mereka butuhkan, untuk mengesankan orang yang bahkan tidak mereka kenal. Jika itu bukan definisi kegilaan, saya tidak tahu lagi apa sebutannya. Hari ini kita tidak akan membahas cara cepat kaya. Kita akan membahas kenapa kamu secara tidak sadar memilih untuk tetap miskin. Di channel Mistik, kita tidak akan memanjakan telingamu. Saya di sini bukan untuk menjadi teman curhatmu. Saya di sini untuk menjadi cermin retak yang menunjukkan betapa berantakannya cara berpikirmu tentang uang. Kamu miskin bukan karena nasib. Kamu miskin karena kamu sedang mengoleksi kebiasaan-kebiasaan sampah. Mari kita buang sampah-sampah itu satu persatu. Mari kita bicara angka. Kebanyakan dari kalian menderita sebuah penyakit bernama inflasi gaya hidup. Begitu pendapatanmu naik 10%, pengeluaranmu naik 20%. Kenapa? Karena kamu merasa sudah levelnya. Kamu dulu naik motor biasa saja, tapi begitu naik jabatan, kamu merasa malu kalau tidak pakai mobil. Kamu dulu makan di warteg baik-baik saja, tapi sekarang kamu merasa harus check-in di kafe estetik agar orang tahu kamu sukses. Dengar kawan, gengsi itu adalah pajak yang dibayarkan oleh orang bodoh kepada orang pintar. Saat kamu membeli HP seharga 20 juta secara kredit, kamu sebenarnya sedang bekerja gratis untuk pemilik bank dan pemilik brand HP itu selama setahun ke depan. Kamu menukar 2.000 jam hidupmu hanya untuk sebuah benda yang akan hancur jika jatuh ke lantai. Kamu menghabiskan uang yang kamu belum punya untuk mengesankan orang yang kamu nggak suka agar dianggap punya hidup yang kamu nggak jalani. Bodoh? Sangat, tapi itulah yang kamu lakukan setiap hari. Poin pertama ini adalah yang paling sering didebatkan, self-reward. Pernah dengar kalimat, kerja capek-capek, masa nggak boleh nikmatin hasilnya? Boleh, boleh banget. Tapi masalahnya kamu baru kerja 2 jam, self-rewardnya seharga gaji 3 hari. Kamu menganggap setiap pengeluaran impulsif sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Padahal, menghabiskan uang yang belum tentu kamu punya untuk barang yang nggak kamu butuhin, itu bukan mencintai diri sendiri. Itu namanya sabotase diri. Kamu beli kopi mahal tiap hari supaya kelihatan kayak eksekutif muda di story Instagram, padahal saldo ATM-mu lagi nangis minta tolong. Kamu memanjakan dirimu hari ini, tapi kamu sedang menyiksa dirimu di masa depan. Ingat, orang kaya itu beli kemewahan dari bunga aset mereka, bukan dari modal atau gaji pokok yang numpang lewat doang. Kalau kamu masih pakai prinsip hidup cuma sekali, ya siap-siap aja miskinnya selamanya. Budaya modern mengajarkan kita untuk menjadi lembek. Sedikit capek, jajan. Sedikit stres, belanja. Sedikit sedih, liburan. Kamu menggunakan uang sebagai obat penenang. Kamu menganggap setiap pengeluaran impulsif adalah hadiah untuk dirimu yang sudah berjuang. Perjuangan apa? Berangkat kantor jam 8 pulang jam 5 itu bukan perjuangan, itu kewajiban. Perjuangan adalah ketika kamu mampu menahan keinginanmu hari ini demi kebebasanmu 10 tahun lagi. Jika kamu harus menghabiskan uang untuk merasa bahagia, maka kebahagiaanmu sangat murah dan rapuh. Orang kaya sejati mendapatkan kebahagiaan dari pencapaian, bukan dari konsumsi. Mereka bangga saat aset mereka tumbuh. Kamu bangga saat koleksi sepatumu bertambah. Itulah perbedaan kelas yang sesungguhnya. Bukan pada jumlah uangnya, tapi pada arah pandangnya. Bayangkan kamu sedang membangun rumah. Setiap kali kamu berhasil memasang satu bata, kamu merayakannya dengan menghancurkan 2 bata yang sudah ada. Kapan rumahmu akan selesai? Itulah yang kamu lakukan pada tabunganmu. Kamu merasa sudah melangkah maju, padahal kamu sedang berjalan mundur dengan gaya. Kebiasaan sampah kedua adalah prioritas investasi yang terbalik. Dunia membayar kamu berdasarkan nilai yang kamu berikan ke pasar. Jika kamu hanya punya skill yang bisa digantikan oleh algoritma atau anak sekolah, jangan harap kamu bisa kaya. Mari kita lakukan audit pada otakmu. Kapan terakhir kali kamu mempelajari sebuah keahlian yang membuat nilai jualmu naik 2 kali lipat? Kapan terakhir kali kamu membaca buku yang mengubah cara pandangmu tentang ekonomi?
Kebanyakan dari kamu ingin hasil yang luar biasa, tapi dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Kamu ingin gaji puluhan juta, tapi setiap kali disuruh belajar hal baru, alasanmu adalah susah, nggak punya waktu, atau nanti saja. Kamu rela bayar jutaan untuk perawatan wajah agar terlihat glowing, tapi otakmu kamu biarkan gelap gulita tanpa ilmu. Kamu adalah aset paling berharga dalam hidupmu, tapi kamu adalah aset yang mengalami depresiasi atau penurunan nilai karena kamu tidak pernah diperbaharui. HP-mu punya update software setiap bulan, tapi otakmu masih pakai software dari zaman sekolah 10 tahun lalu. Berhentilah mengeluh gaji kecil jika kemampuanmu tidak pernah tumbuh. Dunia tidak peduli seberapa keras kamu bekerja jika pekerjaanmu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadilah langka, jadilah ahli. Berhentilah mengoleksi barang, mulailah mengoleksi keahlian. Karena barang bisa hilang, tapi ilmu akan terus membiayai hidupmu sampai mati. Dengerin baik-baik, nilaimu di pasar kerja atau bisnis itu ditentukan oleh apa yang kamu bisa, bukan apa yang kamu pakai. Sepatumu boleh bermerek, tapi kalau isi kepalamu kosong, ya bayaranmu bakal tetap standar UMR selamanya. Investasi leher ke atas, yaitu otakmu, adalah satu-satunya investasi yang gak bisa bangkrut dan gak bisa dicuri orang. Tapi kamu lebih milih investasi ke kaki biar dibilang keren pas nongkrong. Keren di mata orang lain, tapi menderita di balik layar. Lucu kan? Poin ketiga, ini adalah poin paling berat. Gengsi. Banyak orang miskin karena mereka berusaha keras agar tidak terlihat miskin. Kamu takut dianggap tidak mampu jika tidak ikut nongkrong di tempat mahal. Kamu takut dianggap ketinggalan zaman jika tidak punya HP keluaran terbaru. Tahukah kamu? Orang yang benar-benar kaya biasanya tidak terlihat kaya. Mereka tidak punya beban untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Sementara kamu membiayai gaya hidupmu dengan hutang hanya agar orang-orang yang bahkan tidak kamu sukai merasa kagum padamu. Kamu mencicil mobil yang nilainya turun setiap kali rodanya berputar, sementara kamu tidak punya dana darurat untuk biaya rumah sakit. Itu bukan gaya hidup, itu adalah rencana bunuh diri finansial secara perlahan. Tetanggamu mungkin melihat mobilmu dan berkata, "Wah," tapi di malam hari, kamu yang menangis melihat tagihan. Kebiasaan tambahan yang harus kita bahas adalah rasa lapar akan jalan pintas. Karena kamu malas membangun keahlian, kamu jadi mangsa empuk bagi para penipu. Judi online, skema Ponzi, atau investasi pasti cuan tanpa kerja. Kamu pikir kamu bisa mengakali sistem semesta. Kekayaan yang instan akan hilang dengan instan. Kekayaan sejati dibangun lewat proses yang membosankan. Disiplin, menabung, belajar, dan waktu. Tapi kamu tidak suka kata membosankan. Kamu ingin adrenalin. Nah, sekarang rasakan adrenalinnya saat saldo rekeningmu nol. Kita harus bicara tentang hobi favoritmu. Mengeluh. Mengeluh itu gratis, makanya banyak yang melakukan. Kamu menyalahkan pemerintah, menyalahkan ekonomi, menyalahkan orang tua, menyalahkan segalanya kecuali dirimu sendiri. Memang benar, dunia ini tidak adil. Ada orang yang lahir di garis finish sementara kamu masih di garis start. Tapi pertanyaannya, apakah dengan mengeluh posisi startmu akan berubah? Tidak. Mengeluh hanya akan membuatmu merasa menjadi korban, dan seorang korban tidak akan pernah menang. Berhenti mencari alasan kenapa kamu tidak bisa, mulailah mencari cara bagaimana kamu bisa. Lalu, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, akui bahwa kamu adalah alasan kenapa kamu miskin. Berhenti menyalahkan sistem, berhenti menyalahkan nasib. Kedua, mulailah hiduplah dengan cara yang menyakitkan. Kurangi nongkrong, kurangi barang tidak berguna, dan mulailah berinvestasi pada dirimu sendiri. Kamu mungkin akan kehilangan teman-temanmu, kamu mungkin akan diejek, pelit, tapi biarkan saja. Mereka tertawa sekarang, tapi kamu yang akan tertawa 20 tahun lagi. Bergeraklah dalam sunyi. Biarkan hasilmu yang bercakat, sementara prosesmu tetap menjadi rahasia antara kamu dan Tuhan. Video ini selesai, tapi hidupmu baru saja dimulai. Atau berakhir, tergantung apa yang kamu lakukan setelah menekan tombol close. Saya Mistik. Keluar sekarang dan